Nakime adalah karakter yang jarang sekali muncul dan antagonis pendukung dalam arc Infinity Castle di anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Dia adalah iblis yang memiliki dan mengendalikan kastil Infinity, sekaligus melayani Muzan Kibutsuji. Beberapa waktu setelah kematian Hantengu, selama pertempuran di Desa Pandai Pedang, Nakime mencapai posisi peringkat keempat dalam 12 Kizuki. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bahas terlebih dahulu asal-usul dan dari mana kekuatan asli dari Nakime. Di masa lalu, Nakime adalah seorang musisi biwa amatir yang tidak dikenal dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pria yang dinikahinya sangat kecanduan judi dan menghabiskan penghasilan serta tabungannya tanpa memberikan kontribusi apapun untuk memperbaiki kehidupan mereka. Suatu malam, dia dijadwalkan untuk memainkan biwanya di panggung. Akan tetapi, menemukan bahwa suaminya mencuri satu-satunya kimono yang dia gunakan untuk pertunjukan biwa. Nakime pun marah dan membunuh suaminya menggunakan palu. Tak lama setelah dia membunuh suaminya, Nakime menyadari bahwa waktu yang ditentukan untuk bermain semakin dekat dan dia terpaksa mengenakan kimono yang usang dan compang-camping. Penonton tidak menghargai penampilannya yang lusuh dan memberinya tatapan benci. Dengan sensasi traumatis, setelah melakukan pembunuhan tersebut dan untuk yang pertama kalinya, tangannya gemetar karena gugup saat dia memainkan biwanya. Namun, yang mengejutkan, suara yang keluar dari biwa saat Nakime bermain sangat luar biasa, begitu indah, sehingga penonton menyukai penampilannya dan berteriak. Baik pelanggannya maupun pemilik panggung senang dengan hasil yang tak terduga dari Nakime. Nakime pun dibayar mahal, dan sejak saat itu, Nakime mengembangkan kebiasaan buruknya, yaitu membunuh orang sebelum tampil di depan banyak penonton, agar tangannya dapat gemetar gugup, sehingga dapat menghasilkan suara biwa yang disukai banyak penonton. Pada suatu hari, ketika dia memiliki janji rutin untuk tampil di panggung, sebelum tampil, Nakime memiliki kebiasaan untuk membunuh orang secara acak. Namun secara tidak sengaja, Nakime menargetkan Muzan, raja dari semua para iblis. Dia mencoba membunuhnya, tetapi gagal. Muzan terkesan dengan keterampilan pencarian Nakime dan senang dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia mengampuni nyawanya dan menawarkannya untuk menjadi iblis. Nakime menerima tawarannya dan menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Nakime naik pangkat dengan cepat dan menjadi salah satu pelayan utama Muzan. Nakime digambarkan sebagai seorang wanita pucat, sama seperti iblis lainnya yang memiliki kuku tajam berwarna biru dan bibir merah muda yang gelap, sangat kontras dengan warna kulitnya. Dia memiliki rambut panjang hitam mengkilap yang dibiarkan terurai di punggungnya dalam gelombang tipis yang terpotong tajam di ujung rambutnya, dan poni panjang yang menutupi matanya. Nakime mengenakan kimono hitam polos dengan lapisan putih lembut, diikat dengan obi bergaris-garis coklat pucat, kaos kaki putih, dan tanpa sepatu. Dia selalu terlihat memegang biwa kayu bersenar 4. Sejak menjadi up rank, Nakime mulai memakai poninya agar menutupi wajahnya, menunjukkan bahwa dia memiliki satu mata besar berwarna merah muda yang bertuliskan 4 terukir di matanya. Bagian atas wajahnya terlihat dan tampak berwarna abu-abu lebih gelap daripada bagian kulit pucat lainnya, dengan urat-urat yang menonjol di sekitar matanya. Selain itu, rambutnya akan tumbuh lebat dan menyerupai akar di dinding di dekatnya ketika dia mulai menggunakan kekuatan investigasinya. Tidak seperti kebanyakan iblis, Nakime tidak terlalu kejam atau sadis, dan malah sebaliknya, menyendiri dan pendiam, hampir tidak pernah berbicara dan tidak ada emosi atau kemauan di luar mematuhi perintah Muzan. Dia sangat setia kepada Muzan, mendengarkan dan mengikuti setiap perintahnya dengan sempurna, karena pada kenyataannya, kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Muzan adalah salah satu dari sedikit contoh Muzan yang pernah membantunya menemukan jalan keluar. Hubungan sepihak ini, Nakime dengan ramah menerima perkataannya
dan memberitahu tuannya bahwa dia merasa terhormat karena sangat berguna baginya. Dia menunjukkan sedikit interaksi dengan iblis lain dan tampaknya sebagian besar tidak tertarik dengan kehadiran mereka. Selama pertemuan iblis tingkat bawah, dia dengan tenang duduk dan mengamati dengan ekspresi wajah yang dingin. Ketika semua iblis dibunuh dengan kejam, dia hampir tidak memperhatikan mereka dan hanya menunggu Muzan untuk memberinya perintah lain. Demikian pula dalam pertemuan tingkat iblis atas, dia hanya berbicara hanya pada saat menjawab pertanyaan Akaza dan menolak undangan Doma untuk berada di kuilnya. Meskipun demikian, dalam pertempurannya melawan Obanai Iguro dan Mitsuri Kanroji, Nakime tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya dan tidak menganggap ancaman yang ditimbulkan keduanya kepadanya. Dia tetap tidak bergerak saat Hashira melancarkan banyak serangan terhadapnya yang akan terbukti sia-sia karena kekuatannya yang besar dan sangat tidak lazim. Ironisnya, dia menunjukkan perilaku membunuh yang seperti iblis saat dia masih manusia. Hal ini ditunjukkan ketika setelah suaminya mencuri kimono miliknya saat berjudi. Nakime menjadi sangat marah dan membunuhnya dengan palu. Selain itu, setelah dia berhasil memainkan pertunjukan biwa, seperti biasanya setelah membunuh suaminya, Nakime memiliki kebiasaan membunuh orang sebelum pertunjukan karena dia cemas dan jarinya gemetar yang menghasilkan efek pada sinar biwa yang disukai banyak penonton. Setelah kematian Rui atau Lower Rank 5, Nakime diperintahkan oleh Muzan untuk memanggil anggota yang tersisa ke Kastil Infinity. Dia memanggil mereka secara berurutan. Enmu adalah yang pertama diangkut ke ruangannya, diikuti oleh Rokuro, Wakuraba, Mukago, dan akhirnya Kamanue. Begitu semua anggota hadir, dia membawa mereka semua ke hadapan Muzan, yang pada saat itu Muzan telah berganti tubuh menjadi sesosok wanita. Nakime duduk dan diam-diam mengamati saat Muzan mulai menegur dan membunuh setiap anggota Laure. Setelah Muzan menyelamatkan Enmu dan memberikan lebih banyak darahnya, Nakime segera memindahkan Muzan ke puncak kastil di dekat permukaan sambil memanipulasi posisi Enmu untuk membawanya ke kota yang dirahasiakan melalui pintu supernatural. Nakime memainkan biwanya untuk memanggil para iblis sesuai dengan perintah Muzan. Ada beberapa kemampuan yang dikuasai oleh Nakime. Meskipun tidak banyak menunjukkan kemampuan bertarung, sebagai pemegang posisi tertinggi keempat dalam ke-12 Kizuki, Nakime tetaplah iblis yang sangat kuat. Dia mampu menggunakan seni iblis darah yang tidak lazim untuk menggagalkan upaya Obanai dan Mitsuri dalam memenggal kepalanya dan menghentikan kedua Hashira selama sebagian besar pertempuran mereka. Dengan tidak satupun dari kedua pertarungan terampil itu yang mampu menebasnya. Kemampuan iblis Nakime yang pertama, Detachment. Setelah memperoleh peringkat keempat dalam iblis bulan atas dan menerima lebih banyak darah dari Muzan, dia menunjukkan kemampuan baru untuk membuat dan melepaskan ribuan bola mata dari tubuhnya. Tampaknya tidak ada batasan berapa banyak yang dia bisa panggil, karena dia terbukti mampu melepaskan beribu-ribu banyak. Ini memungkinkannya untuk memata-matai orang lain dari jarak jauh. Dengan kemampuan barunya ini, dia berhasil menemukan dan mengetahui posisi hampir semua anggota Demon Slayer yang telah berusaha keras untuk menyembunyikan lokasinya. Bahkan dari anggota Demon Slayer yang berpangkat tinggi, dia memiliki kemampuan untuk mengganti bola mata mana yang sedang dia lihat dengan memetik biwanya. Selain itu, Nakime juga membutuhkan penggunaan akar rambutnya yang menempel di dinding kastil untuk mengendalikan dari jarak jauh pelepasan matanya yang tersebar di seluruh Jepang karena tersirat bahwa mereka bertindak sebagai sesuatu yang mirip dengan syarat tambahan untuk memungkinkan Nakime memproses semua informasi visual yang dikirim kepadanya oleh banyak bola matanya dan memanipulasi mereka dari jarak yang sangat jauh. Jika bola matanya rusak parah, bola matanya akan hancur. Kemampuan fisik Nakime terbukti memiliki tingkat kecepatan yang sebanding dengan Hashira, yaitu Obanai dan Mitsuri, bereaksi dan berhasil menghindari teknik Venom Fangs of the Narrow Head milik Obanai dan serangan Mitsuri.
Gaya bertarung Nakime memanipulasi kastil Infinity. Seni iblis darah Nakime berbentuk ruang ekstra dimensi yang menaungi benteng berskala besar. Sebagai pemiliknya, Nakime memiliki kekuasaan mutlak atas ruang tersebut, mampu memanipulasi dan mengubahnya sesuka hati hanya dengan memetik biwanya. Di bentengnya terdapat banyak ruangan dengan variasi yang tampaknya tak berujung, seperti ruangan terbuka yang dipenuhi pilar-pilar raksasa, tempat pertarungan melawan Kokushibo terjadi, dan taman kecil tempat pertarungan melawan Doma terjadi. Koridor yang mengarah ke beberapa ruangan lain, tempat pertarungan melawan Akaza terjadi. Nakime duduk di tengah kastil Infinity dengan seluruh ruang terdistorsi di sekelilingnya. Nakime juga menunjukkan kemampuan untuk menggunakan seni darah iblis yang tidak lazim untuk tujuan ofensif. Dia mencapainya dengan membentuk ruangan menjadi pilar raksasa dan menabrakannya ke musuh-musuhnya untuk menghancurkan mereka. Dengan mengikat dan menancapkan rambutnya ke dinding di dekat kastil, dia dapat mengendalikan posisi kastil sesuai keinginannya, menggeser dan mengubah posisi berbagai ruangan dan dinding seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya sendiri. Namun, melakukan hal itu mungkin membuatnya tidak bisa bergerak. Nakime juga dapat membuat portal untuk mengangkut orang-orang di luar bentengnya. Dia dapat menggunakan portalnya untuk tujuan menjebak dan melindungi, yang ditunjukkan saat dia membuat portal untuk meniadakan serangan Mitsuri Kanroji. Nakime juga menjadi salah satu alat transportasi Muzan, sekaligus pelindung utama Muzan. Itulah beberapa bahasan mengenai Nakime. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.